Di awal film memperlihatkan sekelompok geng motor yang hendak menuju ke markasnya. Rupanya di dalam markas geng motor ini terdapat sebuah pabrik barang haram berskala besar yang sangat dicari oleh pihak yang berwajib. Diberitahu jika geng motor ini dipimpin oleh seorang pria bernama Denity dan putranya yang bernama Jojo. Bukan hanya itu, mereka juga mempunyai tangan kanan yang sangat bisa diandalkan bernama Dalton Broker. Ini orangnya. Terungkap fakta kalau Broker sebenarnya adalah agen khusus pemerintah yang beberapa tahun ini menyamar menjadi tangan kanan Denity dan Jojo si ketua gangster. Di malam ini rupanya para agen khusus akan menangkap kelompok Denity dengan berbekal informasi dari Broker. Ketika semua agen khusus sudah siap, mereka pun langsung memulai aksinya. Di tengah pertempuran, Denity dan Jojo putranya berhasil kabur menggunakan mobil. Broker yang melihat hal tersebut tentu ia pun langsung mengejar mereka. Setelah kejar-kejaran cukup lama, pada akhirnya Broker berhasil menghentikan mobil yang dikendarai Denity dan Jojo. Denity sendiri lebih memilih menyerah mengingat para polisi sudah mengepung mereka. Namun Jojo yang sok jago malah akan menantang para polisi dan segera mengambil senjatanya. Hingga dengan terpaksa para polisi langsung duluan menembak Jojo sampai membuatnya tewas seketika. Melihat itu semua, Denity berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Broker. Karena ia sama sekali tidak menyangka jika selama ini Broker adalah agen khusus yang menyamar. Terlihat Broker sendiri yang kecewa terhadap para polisi yang malah menghabisi Jojo. Karena selama masa penyamaran Jojo sangat baik kepada Broker. Hari itu juga Broker memutuskan untuk keluar dari agen khusus DEA. Dan ia berencana menghilang lalu hidup normal layaknya bapak-bapak pada umumnya. 2 tahun kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang sedang bermain di taman sekolah. Anak perempuan ini bernama Maddie yang ternyata anak kandung Broker satu-satunya. Ketika Maddie sedang asik bermain, tiba-tiba ia dibully oleh salah satu temannya yang berpipi gembil. Maddie yang sudah tidak tahan lagi karena sudah sering kali mendapat bulian dari si gembil, kali ini ia langsung menghajarnya. Rupanya Maddie ini mewarisi bakat ayahnya, yaitu Broker yang sangat ahli dalam baku hantam. Di sisi lain memperlihatkan Broker yang sedang membetulkan rumah bersama tetangganya. Ternyata setelah pensiun dari agen khusus, kini Broker dan anaknya tinggal di desa terpencil sementara istri Broker sudah lama meninggal. Tak lama dari itu Broker mendapat telepon dari sekolah yang mengabarkan kalau Maddie anaknya telah membuat masalah. Pihak sekolah meminta Broker untuk segera datang ke sana siang ini juga. Sesampainya di sana ternyata orang tua si gembil yang bernama Casey dan Jimmy tidak terima atas perilaku Maddie yang telah menghajar si gembil. Kemudian Broker ditemui oleh wali kelas Maddie yang menjelaskan kronologi kejadian anaknya bisa menghajar si gembil. Namun Broker yang sudah paham betul dengan kelakuan Maddie anaknya, ia mencoba membela dengan mengatakan jika Maddie pasti hanya membela diri. Setelah itu Broker dan Maddie pun bergegas pulang dari sekolah. Namun ternyata di luar Casey dan Jimmy masih menunggu. Terlihat Casey yang mengompori Jimmy suaminya agar menghajar Broker dan juga Maddie sebagai balasan untuk mereka. Namun untungnya di sana ada sheriff yang langsung menenangkan situasi. Di sini Broker sempat meminta maaf kepada Jimmy dan ia tidak akan pernah membiarkan Maddie melakukan hal itu lagi. Namun ketika Broker akan masuk ke mobil, tiba-tiba Jimmy hendak memukulnya dan kemudian setelah itu Jimmy dan Casey memutuskan untuk pergi dengan masih menyimpan dendam kepada Broker atas kejadian barusan. Di tengah perjalanan Casey memarahi Jimmy suaminya akibat terlalu lemah. Casey sangat malu karena Jimmy dapat dilumpuhkan oleh Broker hanya dengan sekali gerakan. Di sisi lain, sheriff mencoba mengingatkan Broker agar tidak berurusan lagi dengan keluarga Casey karena ternyata Casey adalah adik kandung dari ketua mafia di desa ini. Beberapa jam kemudian, Casey langsung mendatangi kakak kandungnya yang bernama Gator. Ini orangnya. Seperti apa yang sheriff jelaskan tadi, Gator ini merupakan bos mafia di desa tersebut. Di sini Casey menceritakan tentang kejadian yang baru saja ia alami dengan Jimmy suaminya. Casey meminta Gator untuk memberi sedikit pelajaran kepada Broker karena Jimmy suaminya tidak dapat ia andalkan. Esok harinya terlihat Broker yang sedang mengantar Maddie ke sekolah.
Ketika di sekolah, broker berbincang dengan si wali kelas Medi. Di sini broker mengatakan kalau dirinya akan mengadakan pesta ulang tahun Medi yang ke-10. Broker juga meminta si wali kelas untuk mengatur acara pestanya. Mendengar hal tersebut, tentu si wali kelas merasa senang dan ia menerima tawaran dari broker. Ketika akan pergi, si wali kelas meminta broker agar sebaiknya meminta maaf lagi kepada Jimmy atas kejadian kemarin. Setelah itu, broker pun langsung pergi mendatangi Jimmy di tempat kerjanya. Ketika bertemu, broker langsung meminta maaf dan berharap keluarga Jimmy melupakan kejadian kemarin. Melihat ketulusan broker, Jimmy pun langsung memaafkannya dan broker telah menganggap semua masalah ini selesai. Siang harinya saat akan menjemput Medi di sekolah, broker mampir dulu ke pom mini untuk mengisi bensin. Hingga ketika sedang mengisi bensin, tiba-tiba broker dihampiri 2 orang preman yang merupakan anak buah Gator, si bos mafia kakak kandung Casey. Di sini para preman itu mencoba memancing amarah broker, namun broker tidak mau menanggapinya. Sampai di mana preman itu akan menghajar broker, namun tentunya brokerlah yang lebih dulu menghajar mereka. Setelah merumpuhkan kedua preman tersebut, broker bertanya siapa yang telah mengirim kalian. Akan tetapi preman itu tidak mau membuka mulut. Adegan berpindah ke Gator yang sedang membuat barang haram di sebuah gudang miliknya. Tak lama Gator mendapat telepon dari kedua anak buahnya yang tadi dihajar oleh broker. Si anak buahnya mengabarkan kalau broker sangat kuat dan mereka bukan tandingannya. Mendengar hal itu, Gator pun berencana akan menanganinya sendiri. Adegan beralih ke broker yang saat itu tengah pulang ke rumah bersama Medi. Namun di tengah jalan tiba-tiba si Sheriff menghentikan broker. Di sini si Sheriff mengatakan jika sebaiknya broker tidak membuat masalah di desa ini. Si Sheriff juga bertanya siapakah broker sebenarnya. Broker menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa dan hanya ingin hidup damai. Sore harinya broker dan Medi memutuskan untuk bermain kuda di kebun belakang rumahnya. Ternyata di sana sudah ada Gator yang sedang mengintai mereka. Melihat ada kesempatan, Gator langsung menusuk ban mobil milik broker lalu menyelinap ke rumah. Di sini Gator mengambil boneka milik Medi dan mencari tahu siapa sebenarnya broker. Hingga pada akhirnya Gator menemukan berkas pribadi broker dan ia pun bergegas pergi dengan membawa berkas boneka dan juga kucing yang ada di rumah broker. Malam harinya ketika broker sedang memotong kayu, ia dihampiri Medi lalu mengatakan kalau boneka dan kucingnya kini telah menghilang. Mendengar hal itu, broker pun mencoba menenangkan Medi dan ia berjanji akan mencari boneka dan juga kucingnya. Hingga ketika broker akan menaiki mobil, ia dibuat kaget karena ban mobil tersebut sudah ditusuk oleh seseorang. Merasa ada yang tidak beres, broker pun langsung memeriksa di sekitaran rumah. Setelah cukup lama mencari, broker akhirnya menemukan boneka milik anaknya yang tertancap di sebuah dahan pohon. Pada malam itu, broker menjadi gelisah dan ia takut keselamatan Medi akan terancam. Di sini broker curiga kalau yang melakukan ini semua adalah Jimmy. Di sisi lain terlihat Gator yang sedang menyelidiki data pribadi broker. Setelah cukup lama memandangi foto broker, akhirnya ia sadar kalau broker adalah agen khusus yang dulu pernah menyamar menjadi geng motor. Ia juga tahu kalau sang ketua geng motor yaitu Denity masih menyimpan dendam kepada broker atas kematian anaknya dulu. Kemudian Gator menghubungi salah satu teman wanitanya yang bernama Cheryl. Cheryl sendiri bekerja di salah satu bar yang ada di kota. Di sini Gator menyuruh Cheryl untuk segera menemuinya. Keesokan harinya Cheryl pun datang ke desa untuk menemui Gator. Setelah bertemu, Gator menjelaskan kalau dirinya mempunyai berkas pribadi broker yang harus Cheryl berikan kepada Denity. Gator tahu kalau Denity masih mencari keberadaan broker untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Cheryl menolak karena ia tidak mau lagi berurusan dengan para geng motor. Di sini Gator terus merayu Cheryl. Bahkan ia menjelaskan kalau berkas itu sampai ke tangan Denity secara otomatis Denity pasti merasa berhutang budi kepada Gator. Dari situlah Gator akan memanfaatkan situasi agar bisa berbisnis narkoboy dengan kelompok Denity. Gator juga berjanji hasil penjualannya nanti akan dibagi 2 dengan Cheryl. Pada akhirnya Cheryl pun menyetujui perintah Gator dan akan memberikan berkas tersebut kepada Denity. Di balik itu broker sendiri tengah mendatangi Jimmy ke pabriknya. Di sini broker masih menyangka kalau orang yang telah meneror dirinya adalah Jimmy. Jimmy yang tidak tahu apa-apa tentunya hanya pelangak-pelongo setelah broker mengancam dirinya. Kemudian broker membeli boneka dan pulang ke rumah dengan membawa sebuah boneka baru untuk Medi. Rupanya Medi menjadi susah tidur setelah boneka kesayangannya hilang entah kemana.
Malam harinya Cheryl datang menemui pengacara Denity dan meminta si pengacara untuk memberikan berkas broker kepada Denity. Dengan segera si pengacara mendatangi Denity yang saat ini masih dalam masa tahanan. Melihat berkas tersebut, Denity yang masih dendam kepada broker menyuruh si pengacara agar segera mengirim anak buahnya untuk memburu broker. Keesokan harinya terlihat Casey yang sedang mengantar si Gembil pergi ke sekolah. Di sini broker dan Maddie menghampiri mereka untuk meminta maaf. Maddie juga mengundang si Gembil agar mau datang ke pesta ulang tahunnya nanti. Karena memang broker sudah menganggap tidak ada masalah lagi dengan mereka. Setelah si Gembil dan Maddie masuk ke kelas, broker kembali meminta maaf kepada Casey. Melihat ketulusan broker, pada akhirnya Casey pun mau memaafkannya. Ketika di rumah, broker dan tetangganya langsung membuat dekorasi untuk pesta ulang tahun Maddie. Di sini broker curhat kepada si tetangga kalau kemarin rumahnya sempat didatangi penyusup. Broker curiga kalau penyusup itu adalah Jimmy. Mendengar hal itu, si tetangga mengatakan kalau Jimmy adalah pria penakut dan Jimmy tidak mungkin melakukan hal tersebut. Si tetangga sangat yakin kalau orang yang melakukannya adalah kakak kandung Casey, yaitu Gator yang merupakan bos mafia. Si tetangga juga mengatakan kalau Gator adalah bandar barang haram yang memiliki beberapa anak buah walaupun tidak banyak. Gator juga ternyata sudah menyogok Sheriff sehingga Gator bisa leluasa memproduksi barang haram itu di dalam gudangnya. Singkat cerita, pesta ulang tahun Maddie pun berlangsung. Semua anak-anak dan orang tuanya sangat senang termasuk si Gembil. Terlihat broker juga semakin dekat dengan si wali kelas yang ternyata bernama Susan. Di balik itu, para geng motor anak buah Denity mulai berdatangan ke tempat kerja Cheryl yang ada di kota. Di sini anak buah Denity yang bernama Cyrus bertanya kepada Cheryl di mana broker sekarang tinggal. Diketahui Cyrus ini adalah orang paling brutal dari para anggota geng yang lain. Cheryl menjawab sebelum dirinya mengatakan keberadaan broker. Cheryl dan Gator meminta Cyrus untuk mau bekerja sama dalam memasarkan barang haramnya. Namun Cyrus yang tidak mau basa-basi, ia pun mengancam Cheryl untuk mengatakan sekarang juga mengenai keberadaan broker. Jika Cheryl bertele-tele, maka dirinya akan menghabisi Cheryl sekarang juga. Cheryl yang ketakutan, ia pun mengatakan kalau yang lebih tahu keberadaan broker adalah Gator. Malam harinya Casey kembali menemui Gator, kakaknya. Di sini Casey mengatakan kalau dirinya sudah tidak mempunyai masalah lagi dengan broker. Untuk itu Casey meminta sang kakak untuk tidak lagi mengganggu keluarga broker. Sementara itu broker menghubungi salah satu teman agen khususnya untuk mencari tahu siapa Gator. Temannya itu mengatakan kalau Gator seringkali terjerat kasus narkoboy, namun anehnya ia selalu dibebaskan begitu saja tanpa dipenjara. Temannya itu juga mengatakan kalau broker harus lebih berhati-hati dengan teman Gator yang bernama Cheryl. Diketahui Cheryl sering berbisnis dengan Denity. Jika sampai identitas broker ketahuan oleh Cheryl, ditakutkan anak buah Denity akan memburu broker. Keesokan harinya broker mendatangi warteg yang biasa didatangi Gator. Di sana juga terlihat si tetangga yang sedang sarapan. Broker langsung menghampiri Gator yang saat itu bersama Cheryl. Broker mengatakan kalau kemarin ada yang sudah menyusup ke rumahnya dan jika hal itu kembali terjadi maka bisa dipastikan broker akan menghabisinya. Setelah dari sana broker mendatangi gudang yang selama ini dipakai untuk pembuatan barang haram milik Gator. Karena gudang itu sepi, broker pun menyelinap ke dalam. Di sini ia menemukan ribuan pil sebagai bahan baku pembuatan barang haram. Bukan hanya itu, broker juga menemukan puluhan kilo barang haram yang siap diedarkan. Untuk memusnahkannya, broker mengisi setiap bohlam lampu dengan sebuah cairan bensin. Yang mana apabila bohlam lampu itu dinyalakan, maka secara otomatis bohlamnya akan membuat ledakan. Ketika broker akan keluar dari gudang, tiba-tiba ia melihat kucing anaknya yang selama ini menghilang. Secara bersamaan broker ditodong senjata oleh anak buah Gator. Dengan cukup mudah broker berhasil melumpuhkan orang tersebut. Hingga ketika broker akan mengambil kucingnya, tiba-tiba broker disiksa oleh anak buah Gator yang dulu pernah menyerangnya di pom bensin. Mereka sengaja tidak langsung menghubungi Gator karena ingin menyiksanya terlebih dulu. Namun saat anak buah Gator menjelek-jelekan Maddie anaknya, inilah yang dilakukan broker. Sore harinya Cyrus dan semua anak buahnya mendatangi rumah Gator. Di sini mereka menanyakan di mana broker sekarang. Setelah mengetahui kediaman broker, Cyrus mengajak Gator untuk ikut memburu broker. Akan tetapi Gator menolak sebab dirinya tahu pasti akan ada pertumpahan darah di sana. Kemudian Cyrus memaksa Cheryl untuk ikut dengan mereka. Gator yang tidak berani apa-apa hanya diam ketika Cheryl dibawa oleh mereka.
Di balik itu, tetangga broker sedang akan memasukkan kuda-kuda milik broker ke dalam mobil sebab broker berencana akan pindah dari desa ini. Di sisi lain, Cyrus dan anak buahnya kini telah sampai. Cyrus menyuruh anak buahnya berpencar dan mengepung rumah broker dari berbagai sudut. Hingga ketika salah satu dari mereka memasuki kandang kuda, tiba-tiba di sini si tetangga akhirnya berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus. Kemudian si tetangga menekan-nekan klakson mobil agar broker sadar kalau situasi sedang tidak aman. Namun dari kejauhan Cyrus langsung menembaknya. Mendengar suara tembakan, broker segera menyuruh Medi untuk bersembunyi di tempat aman. Ia juga menyuruh Medi untuk segera menghubungi polisi. Broker lalu membawa senjata hingga terjadilah baku tembak yang sangat membrutalkan. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah Cyrus berhasil menemukan keberadaan Medi. Medi pun segera berlari ke arah hutan. Sementara itu, broker yang berhasil menghabisi mereka, ia pun segera mengejar Medi yang saat ini sedang dikejar oleh salah satu anak buah Cyrus. Hingga ketika anak buah Cyrus akan menembak Medi, tiba-tiba ternyata broker lebih dulu menghabisinya. Sekarang broker merasa aman sebab para geng motor itu telah dibereskan. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Broker dan Cyrus harus berduel sementara Medi kembali berlari ke arah sungai. Di sini Medi bertemu dengan Cheryl dan memohon kepada Cheryl untuk membantu menyelamatkan ayahnya. Namun Cheryl malah menculik Medi dan segera membawanya pergi ke gudang milik Gator. Kembali ke broker dan Cyrus yang pada akhirnya perduelan mereka dimenangkan oleh broker. Broker juga sempat melihat kalau anaknya kini tengah dibawa kabur oleh Cheryl. Dengan cepat broker segera kembali ke rumah dan di sana sudah banyak sekali polisi. Di sini broker bertemu dengan si tetangga yang alhamdulillahnya masih hidup. Kemudian broker bergegas pergi untuk mencari Medi menggunakan mobil polisi. Di balik itu Gator dan Cheryl sedang bertengkar karena Cheryl malah membawa Medi ke gudangnya. Gator tidak mau gudang pembuatan barang haramnya sampai ketahuan oleh kantor pusat kepolisian sebab yang ia sogok hanyalah si sheriff seorang. Hingga tak lama kemudian datanglah Casey dan Jimmy ke sana. Gator segera menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Medi. Hingga tak lama dari itu Medi pun berteriak yang membuat Casey sadar kalau Gator telah ikut bersekongkol menculik Medi. Casey yang penasaran mencoba menghidupkan lampu namun tiba-tiba ternyata jebakan yang sebelumnya dibuat broker berhasil meluluhlantahkan gudang pabrik tersebut. Gator yang sangat kesal, ia pun segera merebut kembali Medi dari tangan Casey yang saat itu hendak menyelamatkan Medi. Namun karena Casey menolak, dengan terpaksa Gator malah menembak perut Casey adiknya sendiri. Kemudian Gator membawa Medi untuk segera kabur dari tempat tersebut. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba broker datang hingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka. Broker yang tidak mau kehilangan anaknya, ia menancapkan gas hingga menabrak pembatas jalan. Melihat broker yang sudah tidak berdaya, Gator pun keluar berniat menghabisi broker. Medi berteriak dan memohon kepada Gator untuk tidak menghabisi ayahnya. Hal tersebut tentu membuat Gator lengah dan broker langsung menghajar Gator. Para polisi juga terlihat sudah mengepung tempat tersebut. Hingga ketika broker akan menghabisi Gator, tiba-tiba broker mengurungkan niatnya sebab ia tidak mau jika Medi harus melihatnya menghabisi orang di depan matanya langsung. Pada akhirnya Cheryl dan Gator akan dijebloskan ke penjara yang ada di kota. Sementara itu ternyata Casey berhasil selamat dari tembakan Gator sebelumnya. Beberapa hari kemudian Denity dibuat senang karena ia merasa anak buahnya pasti sudah menghabisi broker. Namun tiba-tiba broker datang untuk menemui Denity. Di sini broker balik mengancam kalau dirinya akan terus menunggu Denity bebas. Dan saat itulah broker berjanji akan menghabisi Denity dengan caranya sendiri. Kemudian film pun tamat.